Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, saya hari ini ingin berbagi cerita kembali tentang kehidupan. Barangkali di antara teman-teman atau siapapun, saya juga pernah mengalami, kita dihadapkan pada permasalahan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Contohnya dalam keluarga misalnya. Kita tentu ingin keluarga itu utuh, kita senang dengan saudara-saudara kita, begitu pula saudara-saudara kita. Orang tua kita juga baik komunikasi dengan kita juga baik dengan orang tua kita. Dan kita juga kepada anak-anak kita atau saudara-saudara dari istri atau suami kita. Tentu kita berharap semua ingin damai, semua ingin rukun dan menemukan kebahagiaan di dalam keluarga. Namun seringkali kita dihadapkan situasi yang sangat sulit. Mungkin ada salah satu keluarga kita atau saudara kita atau orang tua kita atau anak kita yang membuat kita itu marah atau kecewa, buat kita jengkel karena tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana kita menyikapi ini? Karena situasi ini tentu tidak nyaman di dalam keluarga. Hati kita masih kecewa terus saya. Kalau toh ketemu dengan keluarga hanya basa-basi, bermanis-manis, berpura-pura, padahal hati masih kecewa. Pada dasarnya kita akui itu tidak kita inginkan, tapi kenyataan itu terjadi. Ini bagaimana? Perlu kita ketahui teman-teman bahwa memendam rasa kecewa, memendam rasa dendam, memendam rasa jengkel ataupun iri dengan keluarga atau saudara kita atau siapapun, itu yang rugi tentu kita sendiri. Kita banyak memikirkan hal itu, padahal itu tidak perlu terlalu kita pikirkan, tidak perlu kita pikirkan, akan menguras energi kita. Tapi kenyataannya itu terjadi pada diri kita. Tanpa apa yang harus kita pahami. Kalau itu kita teruskan, tidak kita normalkan kembali. Hal ini kalau dibiarkan saja, dibawa sampai mati, ini sangat berbahaya tentunya. Mengapa? Karena menyimpan rasa benci dan dendam itu adalah sangat tidak baik dan merusak hati kita. Siapapun di antara kita ingin yang namanya kasih sayang. Sekalipun mungkin di antara keluarga kita ada yang tidak terima, tapi setidaknya kita membersihkan dari hati untuk tidak jengkel, untuk tidak mendendam atau tidak iri dengan segala kondisi yang terjadi saat ini. Karena kalau kita masih saja iri, ini akan merusak hati, pikiran kita, ucapan kita, dan ini sangat tidak baik. Dalam kehidupan beragama pun juga tidak baik. Karena Allah juga mengajari kita untuk saling memaafkan, saling mengerti, memahami situasi dan kondisi. Karena takdir semua orang itu beda-beda. Tidak harus sama. Semua ini ada satu pelajaran dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita menjaga hati ini. Agar pikiran kita terang, ucapan kita selalu terkontrol, selalu hal-hal yang baik. Karena Allah pun mengajari melalui Al-Quran bahwa setiap manusia itu selayaknya, orang-orang yang beriman itu selayaknya berkata yang baik. Bukan kata-kata yang kotor, apalagi mencela. Walaupun mencelanya lewat dalam hati juga masih mencela. Walaupun mengumpatnya dalam hati ya masih kategori mengumpat, karena Allah tahu bahwa kita sangat tidak suka dengan keluarga atau siapa. Begitu. Inilah yang mengotori hati kita, yang menghizab kita dengan Allah. Jadi kalau kita banyak hal-hal kejelekan dalam hati, tentu
tidak menjadi rahmat dalam kehidupan kita. Supaya kita selalu mendapatkan rahmat Allah, ya kita bersihkan hati ini. Buang jauh-jauh rasa jengkel, rasa kecewa, rasa dendam dengan keluarga. Dengan orang lain pun kita tidak boleh begitu, apalagi dengan keluarga. Kalau itu memang tidak cocok, minimal jangan sampai ke hati. Karena hati itu singgasananya iman, singgasananya takwa. Disitulah hati kita bersinergi dengan alam semesta, dengan Allah. Yakinilah bahwa kalau hati bersih, Allah akan senang dengan kita. Karena kalau hatinya kita sudah bersih, jauh dari jengkel dan kecewa, tentu kita akan berbuat baik. Kita penuh dengan kasih sayang dalam keluarga. Komunikasi menjadi baik. Kalau keluarga itu juga nggak bisa, minimal kita tidak mendendam atau tidak jengkel. Kita doakan semoga keluarga kita atau saudara kita atau orang tua kita atau anak-anak kita itu selalu mendapatkan hidayah. Selalu dibersihkan hatinya. Karena saya ingatkan kembali betapa pentingnya hati ini. Hati bersih, tentu perkataannya juga akan bersih. Baik perkataan yang langsung secara lisan, jelas, atau perkataan di dalam hati itu sama saja. Bersihkan semua dari itu. Agar hati kita tersirami cahaya ilahi. Agar hati kita terbimbing oleh cahaya ilahi. Untuk selalu menjalankan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai ar-Rahman ar-Rahim, nilai-nilai kasih sayang. Yang selalu kita ucapkan setiap hari. Kita sering banget mengucapkan setiap hari. Saya yakin Anda setiap hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun demikian. Namun kita maknai, bagaimana kita memaknai, kita mempraktekkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau orang yang selalu, saya ambil contoh, kalau orang yang berteman dengan orang yang senang mengaji, ya dia lama-lama akan senang mengaji. Kalau orang berteman dengan yang senang berbelanja, ya dia lama-lama akan berbelanja. Kalau orang senang berteman dengan orang-orang yang maaf, misalnya masih suka dunia malam, ya dia akan masuk ke dunia malam. Dan kalau kita ini tiap hari dikatakan selalu bersama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, tentunya kita bisa merefleksikan perbuatan kasih sayang itu sendiri. Minimal kasih sayang terhadap diri sendiri. Bagaimana kasih sayang terhadap diri sendiri itu? Kasihlah, sayangilah hatimu. Jangan kau kotori hatimu. Bersihkan hatimu. Karena di sana tempat komunikasi batin kita terhadap Allah. Di sanalah hati kita dibimbing oleh Allah melalui cahayanya. Itu penting sekali. Kalau hati kita banyak hijab atau banyak tertutup, sehingga kehidupan pun akan semakin banyak masalah. Jadi kalau hidup kita banyak masalah, ya karena kita sebenarnya. Ini yang harus kita pahami betul, bahwa kita harus bisa menjaga hati kita agar kehidupan kita benar-benar terbimbing oleh Allah, baik disadari ataupun tidak disadari. Berdoalah, yakinilah, jauhkanlah rasa kecewa, jengkel. Apalagi ini keluarga kita, apalagi itu orang tua kita, apalagi itu anak-anak kita, apalagi itu adik atau kakak kita, atau mungkin sepupu kita atau siapa. Tentunya kita ingin damai di dalam keluarga dan keluarga besar tentunya. Inilah yang harus kita renungkan. Agar kita tidak terbebani
pikiran, perasaan, dan hati kita ya. Lebih baik kita berpikir hal-hal yang lain daripada memikirkan hal-hal yang tidak penting. Seperti sakit hati tadi. Saya yakin Anda bisa. Karena itu hal gampang. Yang sulit itu tidak mau. Gak ada yang sulit sebenarnya. Yang sulit itu karena kita tidak mau. Tidak terima dengan perlakuan mungkin saudara kita atau ucapan saudara kita. Atau orang tua kita atau anak kita. Yang menyinggung hati kita. Sehingga kita tidak terima tadi, sehingga kita nggak mau untuk memaafkan. Kita nggak mau untuk membersihkan diri. Membersihkan hati. Masih saja menyimpan dendam, jengkel, dan kecewa. Itu sudah berlalu. Mengapa Anda biarkan? Mengapa kita biarkan penyakit hati ini bersemayam di dalam diri? Kalau kita sadar ya segera keluarkan itu penyakit hati. Agar hidup lebih damai dan tenang. Sederhana kok, kalau kita mau. Jangan simpan penyakit hati yang akan merusak diri kita di kehidupan dunia maupun di akhirat. Belajar memahami kehidupan ini dengan diri sendiri. Saya sudah menyebutkan untuk mengenal diri, memahami diri itu ada 5 komponen. Komponen pertama adalah pikiran, komponen kedua adalah jiwa atau nafsu, komponen ketiga adalah hati, komponen keempat adalah ruh, dan komponen kelima adalah jasad. Nanti akan saya berbagi cerita selanjutnya. Ini saya bercerita tentang komponen hati. Karena semua 5 komponen tadi sumbernya, kuncinya ada di hati. Kalau hati kita bersih, tentu pikiran kita nyaman, nafsu kita bisa terkendali. Ruh kita tidak gelisah tentunya. Dan jasad kita juga akan terkendali. Ini yang perlu direnungkan kembali. Bahwa takdir kehidupan kita, cerita kehidupan kita yang sudah lewat harus kita ikhlaskan semua. Supaya tidak menjadi beban hati atau beban batin, tidak membebani pikiran. Agar kita bisa menarik energi positif di luar sana. Kalau hati kita sudah bersih, tentu energi-energi positif akan bisa terkoneksi dengan diri kita. Mungkin doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Mungkin rezeki kita menjadi lancar karena banyak teman yang semua memiliki prasangka baik terhadap kita. Karena kita tidak pendendam, kita tidak pembenci, kita tidak menyimpan kecewa. Semua kita lepaskan, semua kita ikhlaskan sesuatu yang sudah terjadi. Kita hadapi masa depan dengan yang baik. Saya kira ini sangat penting untuk kita jelumati kalau orang Jawa, kita pilah-pilah, menelisik dalam diri, mengapa hati ini tidak damai. Banyak masalahnya, salah satunya adalah mungkin karena kekecewaan. Oleh sebab itu, buanglah kecewa di dalam diri, jangan kau simpan, agar kau bahagia. Sulit, sudah saya katakan tadi. Kuncinya tidak. Asal mau. Yang sulit itu tidak mau. Kalau mau bisa. Nah, bagaimana kita supaya mau? Sadarilah bahwa menyimpan kecewa, menyimpan dendam, menyimpan iri dalam hati itu tidak baik. Bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena seorang pembenci, pendendam itu pasti punya dosa. Pasti akan berdosa. Bagi yang sangat meyakini agama.
Setiap hari kita menyimpan dendam dan iri, ya setiap hari kita menumpuk dosa. Buat apa menumpuk dosa? Bersihkan saja biar kita tidak selalu menumpuk dosa-dosa kita. Ikhlaskan saja. Oh, sudah terjadi. Biar hati kita tenang, biar pikiran kita tenang. Bisa memikirkan hal-hal yang lebih baik kembali. Cobalah. Mohon pada Allah. Cuma itu ada doanya. Ya Allah, hamba menyadari. Hamba minta ampun, mohon maaf. Karena ketidaktahuan hamba menyimpan rasa kecewa, menyimpan rasa benci, menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa kesal. Bersihkanlah hati ini ya Allah. Karena Engkau sesungguhnya wahai Zat yang maha mensucikan. Demi kebesaran asma, demi kemuliaan asma, demi kesucian asma, bersihkanlah hati hamba. Agar hamba selalu terhindar dari rasa kecewa, terhindar dari rasa benci, dendam, iri. Berilah hati hamba untuk selalu ikhlas dengan segala sesuatu yang sudah terjadi. Karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baiknya yang dapat membersihkan hatiku ini. Ya Allah, wahai Zat yang maha mendengarkan doa, kabulkanlah doa hamba-Mu ini. Kabulkanlah niatku ini ya Allah. Dengan kita berdoa kepada Allah dan menanamkan keyakinan bahwa Allah akan membersihkan kita, maka dengan cepat hati kita akan menjadi bersih. Penting sekali teman-teman sekalian. Semua doa, yakinilah masalah Anda akan selesai. Tidak ada yang tidak selesai kalau sudah dijabai oleh Allah. Untuk dijabai, percaya, yakini, dan lakukan doanya. Itulah yang paling penting. Setelah Anda bersih dari rasa benci, rasa jengkel, kecewa, Anda akan bisa merasakan nikmatnya hidup. Nikmatnya sebuah keluarga yang rasa aman, yang damai, harmonis. Tentu ini menjadi impian kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.